konsepnya tadi kita bicara the intention is the first step. Kembali ke dasarnya sendiri yang saya sendiri mengalami bahwa waktu saya masih mahasiswa, saya mempertanyakan sama teman-teman saya, sebetulnya what is the purpose of our life? Beruntung kami itu sampai pada satu kesimpulan bahwa sebetulnya nggak susah-susah amat. Kalau kita bisa jadi orang baik dan berguna untuk banyak orang, that's it. Itu aja. Nggak usah aneh-aneh. Pengen cepat banyak duit, punya power atau apa. Nah, kalau motifnya itu sebetulnya endurance kita nggak ada, dan joy kita untuk melakukan perjuangan ataupun apa itu tidak ada. Ya nggak? Kalau motifnya cari uang cepat, sebentar juga nyerah. Ya kan? Kalau bisa dapatnya merah terus Ya kan? laporan keuangannya. Kalau itu sebagai fondasinya untuk setiap entrepreneur, setiap founder, kalau fondasinya ini memberikan manfaat yang banyak pada society, pada orang banyak, yang namanya uang itu pasti datang karena manfaat itu akan digunakan oleh banyak orang. And that's what create the value of the company sebetulnya. Nah, soal skill itu datang setelah kita selesai dengan intensi kita. Saya ingin bermanfaat di sini, baru saya cari skillnya sebetulnya. Saya juga agree, the next thing kalau supaya perusahaan itu bisa sustainable, ini kami melihat kelemahan di negara kita. Kita di industri furniture itu tidak bergerak. Kalau bikin satu furniture keren banget habis. Saya paling bangga dengan karya seni Indonesia. Tapi begitu kita di challenge untuk bisa memproduce ribuan, ratusan ribu per bulan, we fail completely. Kenapa? Karena orang tidak memperhatikan yang namanya proses. Tidak punya mindset, industrial mindset. Kalau saya harus bisa memberikan consistent quality and volume, nggak bisa dengan konsep kerajinan tangan terus. Nah, ini yang kami terapkan juga. Ini saya bisa sharing di DCI. Di awal-awal kami sudah mengatakan saya ingin perusahaan ini menjadi contoh di negara kita bahwa productivity per head count-nya itu yang tertinggi. Kami punya target revenue per head count di DCI harus bisa mencapai $5 juta per tahun. Saat ini kami baru mencapai $1,5 juta per tahun. Jumlah karyawan kami 180. Bukan kami anti padat karya, tapi kami juga akan mencoba bahwa di negara ini kita mesti create high value job. Untuk itu, perusahaan harus berani invest di proses and automation. Kami melakukan itu sehingga kami mampu untuk mengoperasikan kapasitas data center mungkin sampai dengan 500 megawatt. Sekarang kami sedang gedung data center. Itu dengan jumlah karyawan yang cuma sekitar di bawah 200 orang. Itu including saya. Dan yang paling membanggakan buat kita, untuk menjaga satu gedung data center yang 9 lantai, isinya itu ribuan orang server. Hanya 2 orang selama 24 jam. Dan kedua orang itu lulusan SMK yang kami train untuk bisa menggunakan tools yang kami kasih, namanya IoT and AI di belakang sistem. Dan ini adalah yang memberikan kelebihan perusahaan ini sehingga kami bisa memberikan kualitas yang konsisten, service level yang baik. Jadi track record yang kami banggakan sejak pertama kali DCI beroperasi sampai hari ini tidak pernah terbit sekalipun. Jadi sedangkan tier 4 data center mengizinkan boleh mati sampai dengan 5 liter setahun. Nah, ini semua kita lakukan dengan anak-anak bangsa. Mantap, bangsa sudah luar biasa. Tepuk tangan sekali untuk narasumber kita. Pak Toto, tadi kan dengan karyawan dibilang sangat sedikit ya Pak untuk bisnis yang begitu besar, dan bahkan yang untuk menjaga hanya 2 orang saja, berarti ini sistemnya sangat efisien dan sangat bisa diaplikasikan juga. Rahasianya di mana Pak Toto untuk bisa melihat talenta yang tepat diposisikan di tempat yang tepat, membangun tim yang kuat, yang solid? Dari mindset awal saya selalu menginterview dan merekrut entrepreneur baru. Jadi saya dari awal itu mendirikan semua tahun 89.
salah satu misi yang saya pegang. Saya ingin memberi contoh untuk entrepreneur di Indonesia. Bahwa bangsa kita tuh nggak bodoh-bodoh amat. Bangsa kita harus mampu membuat software. Itu tahun 89. Dan saya berjanji dengan founder yang lain bahwa tidak ada yang boleh minta anaknya masing-masing untuk meneruskan proyek. Tidak boleh. Kami sepakat semua. Misinya perusahaan ini adalah untuk membentuk entrepreneur, menularkan jiwa entrepreneur di Indonesia. Jadi kami merekrut entrepreneur baru itu dari karyawan kami. Jadi the second largest shareholder partner di DCI di rumah ini itu dulu karyawan kami. Dari mulai lulus sekolah. Ya. Dan kami mendirikan perusahaan cukup banyak dengan karyawan sebagai founder. Mental yang diambil adalah jiwa melayani. Harus bisa memberikan layanan untuk manfaat. Soal modal itu nomor 2. Berilah kesempatan pada mereka baru untuk bisa membuktikan manfaat mereka. Kalau kesempatan diberikan, baru mereka perlu modal sedikit. Itu yang kami lakukan. Kami membentuk perusahaan lebih dari 50 perusahaan yang dimiliki oleh bekas karyawan. Dan modalnya rata-rata itu minim sekali. Ada yang cuma 200 juta rupiah. Sekarang punya revenue di atas 500 miliar. Net profit margin sekitar 15%. Ada yang cuma di bidang keuangan, misalnya software services untuk core banking dan mobile banking. Modalnya cuma 8 miliar rupiah. Tidak pernah ada pinjaman bank sampai hari ini dan juga tidak menarik investor. Mereka punya revenue sekarang sudah di atas 700 miliar dan karyawannya sudah sekitar 400. Dan dari nilai awal yang terlebih dahulu, tujuannya dan juga bagaimana jiwa melayaninya ya, etosnya ya. Jadi keahlian kita di teknologi itu jangan dijadikan itu, dijadikan alat untuk melayani. Itu kuncinya dulu. Jadi kalau saya melihat founder datang, saya tanya, kamu pilih apa? Saya kasih modal atau saya kasih proyek? Kalau pilihnya modal, saya bilang, saya nggak mau. Bener dong? Kira-kira tujuannya ya Pak ya. Udah dia pilihnya proyek, nah ini saya biaya deh. Nah itu dia kuncinya. Semoga nanti di sini semua dapat jiwa-jiwa entrepreneurship dan juga memiliki keinginan untuk terus memberikan manfaat dan melayani sesuai dengan kata Pak Toto tadi. Nah, berbicara tentang entrepreneurship, nih Bu Alan, mungkin banyak talenta-talenta hebat di luar sana bisa mereka